Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Hadijah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.2.A.6, demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, di dalam modul 1.2 kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak, yaitu pertama, kolaboratif, kedua, inovatif, ketiga, mandiri, keempat, reflektif, dan yang kelima, berpihak pada murid. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka yang akan saya lakukan adalah yang pertama, kolaboratif. Saya sebagai guru harus mampu membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, rekan guru, orang tua siswa, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah, dengan dinas pendidikan, agar dapat mencari solusi terhadap permasalahan siswa dan permasalahan lingkungan sekolah untuk kemajuan sekolah. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lanjutkan, tingkatkan adalah yang pertama, menjalin kerjasama yang baik dengan siswa agar pembelajaran berlangsung dengan lancar. Kami membuat kesepakatan kelas. Ya. Yang kedua, bekerja sama dengan rekan guru sejawat dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Baik organisasi di luar pembelajaran matematika, yaitu lingkungan hidup, saya membuat tim kerja lingkungan hidup di sekolah saya, dan untuk mata pelajaran matematika, kami bergabung di dalam wadah MGMP sekolah. Yang ketiga, konsultasi dengan kepala sekolah tentang hal-hal yang diperlukan. Semua kegiatan-kegiatan dan program kerja yang ada di sekolah itu pertama terlebih dahulu mendapat persetujuan dengan konsultasi dengan kepala sekolah. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua, wali siswa, pihak luar, dan sekolah-sekolah lain. Untuk memudahkan komunikasi, maka saya membuat grup WhatsApp dengan paguyuban orang tua wali siswa, dan di grup itu saya rutin melaporkan perkembangan dan peningkatan dari siswa-siswa saya kepada orang tua atau wali mereka. Ada beberapa dokumentasi, yaitu di sini ada gambar pertama, konsultasi dengan kepala sekolah, apapun programnya, semua atas persetujuan beliau. Dan semua supervisi atau refleksi dari beliau akan menjadi pengambilan tindakan untuk lebih baik ke depannya. Saya aktif dalam kegiatan sekolah, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain yang mendukung program kerja di sekolah. Kemudian, saya juga aktif dalam kegiatan berkolaborasi dengan pihak luar atau instansi-instansi yang terkait untuk perkembangan sekolah dan kelancaran program kerja sekolah. Yang paling utama juga adalah selalu bekerja sama dengan dinas pendidikan ataupun dinas yang terkait.
Yang kedua adalah inovatif. Saya sebagai guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi agen perubahan dengan menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif, memberikan dampak positif bagi rekan-rekan guru dan komunitas sekolah untuk perkembangan sekolah menjadi lebih baik. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya tingkatkan adalah yang pertama, membuat video-video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri. Yang kedua, membuat berbagai bahan ajar yang menarik dan kuis interaktif seperti Canva, Capcut, Quizizz, Kahoot, dan sejenisnya. Yang ketiga, merancang model pembelajaran yang bervariasi dengan karakteristik siswa dan perkembangan teknologi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan lingkungan hidup siswa. Untuk keterampilan lingkungan hidup, saya sudah mengajarkan membuat pupuk mulch cair dan composting. Di sekolah juga ada tim kerja greenhouse. Di dalam greenhouse, saya ajarkan budidaya tanaman hidroponik. Dan di lingkungan sekolah juga ada beberapa kolam air tawar, dan saya ajarkan budidaya ikan air tawar di dalam kolam, dan juga ada satu instalasi aquaponik. Selanjutnya, untuk memperindah taman sekolah, lingkungan sekolah, maka saya mengajarkan kepada rekan guru dan teman dan anak-anak untuk budidaya tanaman anggrek sampai mencapai lebih dari 200 pohon anggrek yang sudah ada di lingkungan sekolah. Keterampilan lingkungan hidup yang lainnya untuk memanfaatkan lingkungan sekolah atau halaman sekolah yang luas, saya mengajarkan budidaya tanaman sayur dan toga. Selanjutnya, di lingkungan sekolah ada beberapa gazebo. Terdapat 9 gazebo dan di masjid aulanya besar, terdapat rak-rak untuk menempatkan buku, sehingga saya membuat tim kerja literasi sekolah sebagai alternatif untuk mereka membudayakan membaca atau literasi, juga sebagai alternatif pembelajaran di luar kelas. Untuk memenuhi kebutuhan air minum yang bersih kepada anak-anak, karena jam di sekolah itu sangat panjang dari jam 7 sampai jam 3 sore, maka kebutuhan air minum yang bersih itu mutlak buat mereka. Sehingga kami adakan pengelolaan air minum isi ulang yang sudah sesuai dengan standar kesehatan dan kebersihan dan dikonsumsi oleh setiap siswa di sekolah dan guru-guru atau semua penghuni sekolah dengan gratis. Yang ketiga adalah mandiri. Saya sebagai guru harus bersemangat untuk terus belajar sepanjang hayat dan siap menerima perubahan apapun, memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab untuk melakukan aksi dan membawa perubahan, tergerak untuk merencanakan dan melakukan perubahan positif yang berpihak pada siswa, memiliki inisiatif untuk terus berpacu meningkatkan kualitas kerja. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya tingkatkan adalah: pertama, aktif dalam membangun komunitas belajar sekolah dan mengikuti kegiatan kelompok kerja guru di gugus sekolah. Di sekolah kita ada komunitas belajar namanya Guru Pintar. Dan untuk komunitas siswa ada beberapa komunitas belajar. Untuk yang saya sendiri adalah komunitas bimbel matematika, dimanfaatkan baik di event-event lomba maupun untuk persiapan SNBT.
Yang kedua, aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan keprofesian yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Yang ketiga, membina dan membimbing murid dalam kegiatan yang dilaksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat adalah reflektif. Saya sebagai guru harus mampu melihat diri sendiri dan melakukan introspeksi terhadap apa yang telah saya lakukan. Senantiasa memaknai setiap pengalaman yang terjadi sebagai wujud untuk menuntun diri saya sendiri, menuntun siswa, rekan sejawat dalam memaknai pelajaran positif, memiliki daya saing yang tinggi berdasarkan potensi dan upaya diri sendiri untuk terus memperbaiki kualitas kerja. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan adalah memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Yang kedua, meminta tanggapan dan komentar serta kritik dari rekan sejawat dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan refleksi untuk setiap pembelajaran yang saya lakukan. Yang kelima, berpihak kepada murid. Saya sebagai guru harus selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran, mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai penuntun dan fasilitator pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kegiatan yang saya lakukan dan akan terus saya tingkatkan adalah: pertama, memberikan kebebasan kepada murid untuk berani berpendapat. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk menggali informasi dari berbagai sumber pengetahuan, informasi dari internet, jurnal, literatur lain, atau dari buku-buku lain. Di sini saya sebagai guru, sebagai fasilitator dan menuntun mereka untuk mereka dapat memfilter pengetahuan mana yang baik untuk mereka. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.